Jadi ketika berbicara mengenai firman, itu penjabarannya di dalam Al-Quran itu sempurna. Sempurna, dan ditentukan firman itu sebagai apa, bisa dianggap sebagai doa taubat, bisa dianggap firman itu ucapan tauhid, bisa janji-janji Allah, bisa juga ayat-ayat Al-Quran, bisa juga kitabullah. Itu tergantung konteks ayat. Itu tergantung dari konteks ayat. Nah, terkait dengan oknum Nabi Isa atau Yesus yang dikatakan oleh sahabat Kristen, itu dicipta oleh Allah sama seperti diciptanya Adam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Jadi tidak ada kemudian posisinya sebagai pencipta di sini, melainkan hanya sebagai makhluk ciptaan. Demikian sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Silakan sahabat yang lain. Oke, saya silakan Bang Farhan. Terima kasih. Saya mengelaborasi dari yang diprolog dari Gurunda bahwa kata firman itu berasal dari bahasa Syriac lama atau Parsi yang dari kata farmah, artinya adalah aturan-aturan, hukum-hukum, petunjuk-petunjuk. Kenapa di dalam Al-Quran Al-Karim kata firman dikatakan sebagai firman adalah perkataan dari Allah, ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala ucapan-ucapan Allah yang terangkum di dalam Al-Quran Al-Karim adalah firman. Kenapa? Di dalam Al-Quran Al-Karim jelas ada nilai-nilai morality yang berarti petunjuk, ada hukum-hukum di sana, ada rule di sana, ada aturan-aturan di sana. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Al-Karim 100% adalah firman Allah, karena ada petunjuk-petunjuk di sana, ada arahan-arahan di sana. Tetapi apakah semua firman Allah adalah di kata kitab suci? Tidak. Di dalam literatur Islam jelas ada namanya hadis qudsi. Itu juga firman dari Allah, tapi tidak merujuk kepada Al-Quranul Karim, tetapi adalah ucapan Allah kepada Nabi Allah Muhammad yang melalui malaikat Jibril untuk petunjuk, ya, yang tidak terangkum. Saya kasih analogi karena saya suka analogi. Ketika seorang raja memberikan sebuah titahnya, dia bersabda, itu akan menjadi hukum. Tetapi apakah setiap ucapan raja adalah hukum? Tidak. Ketika dia lagi bersenda-gurau dengan istrinya, merayu istrinya, apakah itu menjadi hukum yang harus ketetapan menjadi seorang kepada rakyatnya? Tentu tidak seperti itu. Jadi artinya firman di sini adalah kalau kita ke terminologi dari bahasa aslinya, yaitu dari Parsi, ya dari Syriac lama, artinya adalah hukum-hukum, petunjuk-petunjuk dan kebijakan-kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalau saya korelasikan dan komparasikan dengan di dalam Bible, di dalam Mazmur, ya, Mazmur 119 nomor 105, bagaimana di sana aja jelas makna firman itu ada, yaitu dafareha, ya, ner lerahil dafareha feor litifati. Di sana dikatakan bahwa dafareha atau firmanmu itu adalah sebagai pelita, artinya di sana ada petunjuk-petunjuk, ada hukum-hukum di sana yang harus ditaati oleh umatnya, oleh manusia kita, ciptaannya. Jadi kalau kita kembalikan dalam terminologi linguistiknya, firman ini adalah ketetapan dari Allah kepada manusia, aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, morality di sana. Ada law di sana, ada hukum juga, ada rules, ada aturan-aturan di sana. Mungkin itu aja. Terima kasih, Bang Awi. Oke, terima kasih ya, sama-sama lengkap ini, mendekati sempurna dua penjelasan kedua belah pihak narasumber. Oke, nanti ini kita sesi masing-masing 6 menit ya, 6 menit, 10 kali 6 menit, berarti 1 jam ke depan ini sesi saling menyangga. Saya belum masuk sesi partisipan berikutnya, karena kelihatannya banyak partisipan yang ingin berpartisipan. Ada juga saudara saya nih, Bro Aldo. Selamat malam, Bro Aldo. Saya sapa dulu, ini tidak di-mute ya, tapi mohon semuanya bisa menahan diri, kita bebas buka aja, diharapkan semua partisipan boleh menahan diri, sekiranya bisa menahan diri. Kita lanjut aja ke sesi pertama, 6 menit pertama kita berikan kesempatan ke mana nih, karena tadi pihak Kristen yang prolog duluan, silakan dari pihak Muslim, silakan apa yang mau ditanggapi tentang opening statement pihak Kristen tadi. 6 menit pertama sekalian langsung mengajukan pertanyaan, nanti begitu 6 menit kedua nanti pihak Kristen yang bicara selama 6 menit, ya begitu aja ya Pak Pras, Pak Atodius. Ya nggak apa-apa, santai aja. Oke, santai aja ya. Karena juga boleh. Oke, silakan dari pihak Muslim 6 menit pertama ya. Tafadhol Guru deh. Ya, itu ada 6 menit di layar ya, ada 6 menit. Ini kita mau apa nih, bertanya atau gimana?
Ya, bertanya. Terserah mau bertanya atau mau Silakan menanggapi bertanya. tadi apa yang disampaikan dari opening statement-nya kan. Kan opening statement Oke. tadi ya, silakan ditanggapi dan langsung bertanya sekalian. Jadi nanti dijawab oleh pihak Kristen, bisa juga langsung bertanya. Jadi sekalian menanggapi, menjawab dan bertanya. 6 menit. Baik. Seperti biasa, saya memulai dari data yang ada di kitab Sahabat Kristen dari Perjanjian Lama ya. Di situ diterangkan terkait mengenai firman di dalam Yesaya 55 nomor 11. Benar ya, Yesaya 55:11. Iya. Yesaya 55 11 di sini diterangkan mengenai firman Allah atau perkataan Allah atau kehendak Allah. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang saya langsung aja, saya ingin tahu dari teman-teman Kristen yang saya cintai ya. Ketika data ini diterangkan bercerita tentang Tuhan mengemukakan dirinya tentang firman-Nya, posisi Yesus di sini di mana? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Posisi Yesus di sini di mana? Kalau dia sudah ada, kalau Yesus itu bersama-sama ada dengan Allah, Yesus di mana di situ? Anak Marianya di mana? Kemudian kalau dia tidak ada, maka yang dinamakan Yesus adalah firman itu di mana di sini? Mungkin sahabat saya nangkap apa yang saya maksud. Silakan. Ya, Oke. Antonius, kamu dulu. Oke. Ya, Kalau begitu langsung dilempar ya. Silakan. Masih ada waktu 4 menit. Silakan Bang Farhan. Ini 4 menit. Kita masing-masing punya waktu 6 menit. Muslim 6 menit, Kristen 6 menit. Jadi bisa dimanfaatkan waktunya menyangga dan bertanya. Silakan Bang Farhan, masih ada 4 menit. Dicatat aja dulu tadi ya. Silakan Bang Farhan. Tadi saya mendengar prolog dari saudara kita Kristen, dikatakan firman di sana langsung merujuk kepada Yesus. Nah, di sini saya ingin mengetahui perbedaan firman sebagai Yesus dan apa ucapan dari Bapa kepada Yesus. Seperti di dalam Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya saat itu Bapa jelas berkata kepada siapa? Kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau pemahaman apa yang diucapkan tadi prolog dari saudara Kristen tadi, bahwa firman adalah ucapan-ucapan dan sabda juga ya menurut mereka. Apakah mungkin sabda bersabda dengan sabda? Firman berkata kepada firman. Itu yang pengen saya elaborasi di sana, penjelasan apa perbedaan firman saat itu diucapkan. Ya, karena jelas Yesus ketika sudah menjelma atau sudah inkarnasi menjadi manusia di sini, dia juga menerima perintah-perintah. Segala yang ucapan dari diriku bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Artinya ada di sepanjang perjalanan hidup dari Yesus ini, ada dia menerima firman-firman itu. Nah, kalau firman itu adalah Yesus itu sendiri, saya merujuk kepada KBBI, ada ambigu di sana, ada sebuah SP kalau menurut saya, sesat pikir ketika menarasikan firman adalah Yesus, tapi Yesus masih menerima firman juga. Bukankah Yesus juga dari firman Allah, firman Bapa, ucapan Bapa ketika kepada Maria, kepada wanita suci bernama Maria, itu kan ucapan, ditiupkan ruh, perintah. Nah, ketika dia di dalam Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kan dia sedang berfirman juga. Nah, pikiran liar saya berkata, apa mungkin firman berkata kepada firman? Saya kasih analogi seperti ketika kita megang HP. Pada mulanya adalah tulisan SMS saya kirim kepada teman saya. Teman saya kemudian menjawab SMS saya. Kalau SMS itu adalah firman, kita analogikan adalah firman, apa mungkin SMS ini berkirim kepada SMS juga? Berarti tidak ada di sana, tidak ada subjek. Hukum KBBI, kaidah KBBI, SPOK
subjek, predikat, objek keterangan dalam kalimat itu tidak terpenuhi. Karena perkataan berkata kepada perkataan, firman berkata kepada firman. Nah, yang saya mau elaborasi di sini, apa yang bisa membedakan firman ketika menjelma menjadi Yesus, berinkarnasi, dan firman ketika Yesus di bumi ini menerima firman kembali, menerima perintah kembali dari Bapa, yang artinya ada firman berkata kepada firman juga. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Farhan. Jadi tadi Yesaya 54 ayat 11 dengan Matiin tuh, matiin tuh itunya. Matiin timer. Di reset timernya ke 6 menit. Jadi ada jawab 6 menit, sekaligus nanti mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Pras. Antonius, silakan. Ya, saya jawab yang Pak ini aja ya, Pak Zuma dulu ya. Ya. Jadi pertanyaannya di mana saat itu firman itu berada. Nah, firman itu berada bersama-sama dengan Bapa. Ya, itu sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yang dikatakan adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gitu. Jadi artinya firman ini adalah suatu hipostatik ya, kita sebutnya istilahnya hipostatik. Salah satu dari pribadi Allah yang esa. Jadi firman sama Bapa sama Roh Kudus itu tidak dapat dipisahkan, dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau tanya di mana dia berada, dia selalu berada bersama-sama dengan Bapa begitu. Jadi seperti itu. Nah, firman itu adalah seperti yang tadi saya sebut ya, itu pribadi dari Allah. Jadi bukan hanya firman yang dimaksud ini bukan hanya sekedar perkataan Allah, tetapi juga pribadi dari Allah ya, dan image dari Allah itu sendiri begitu. Jadi firman itu seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, baik dalam Yohanes maupun di dalam Tanakh, itu pencipta. Jadi dia mencipta. Ya, jadi dia mencipta, terus dia juga dia juga diutus oleh Bapa, dia juga diutus oleh Hashem gitu ya. Jadi di sini contohnya ya, tadi saya sudah sebut selain di kitab Mazmur yang tadi saya bacakan, oleh firman-Nya langit diciptakan. Nah, saya coba bacakan juga ya yang di Jerusalem Targum di Bereshit 1 ayat 27 dikatakan demikian. Dalam bahasa Inggrisnya ya, jadi ini terjemahan dari Targum yang berbahasa Aramaik ke bahasa Inggris, dikatakan demikian. So God created man, and the word dalam kurung memra ya, memra of the Lord created man in His likeness. In the likeness of the Lord created male and female created he them. Maksudnya begini, demikianlah firman the word of the Lord atau memra ini menciptakan manusia sesuai dengan rupanya gitu, dan di dalam keserupaan dengan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan begitu. Nah, jadi di sini adalah pencipta jelas ya. Kemudian juga memra itu juga dinyatakan seperti mediator ya, penghubung antara Hashem dengan ciptaannya, dengan makhluk. Contohnya di Targum Onkelos Genesis 17 ya ayat 7 dikatakan demikian ya, firman Hashem ya, and I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generation for the everlasting covenant to be a God unto thee and to thy seed after thee. Jadi di sini diceritakan bahwa Hashem akan mendirikan suatu covenant, suatu perjanjian antara dia dengan Anda, dengan Anda ya, maksudnya Nabi Nuh di sini ya, dan generasi selanjutnya begitu. Nah, kalau di Targum Onkelos itu jelas dikatakan covenant antara memra dengan Nuh dan ciptaannya begitu. Jadi di sini jelas firman itu adalah personae gitu ya, personae ya, menurut Alkitab ya. Oke, sebentar dari saya itu aja. Silakan Pak Pras. Ya, gini, kan tadi saya pertama udah bicara bahwa Allah mewahyukan diri
gitu ya. Tetapi kita lihat Allah mewahyukan diri kepada siapa? Kepada manusia. Yang digunakan bahasa apa? Bahasa manusia. Jadi Allah menyatakan diri dalam bahasa manusia, gitu ya. Di dalam bahasa manusia ini kata-kata yang dipakai adalah kata-kata di dalam bahasa manusia. Lalu yang dipakai katanya apa di dalam Alkitab itu? Yaitu logos. Logos itu apa sih? Perkataan, word. Word itu apa ya? Seperti kita ngomong ini, word gitu ya. Jadi di dalam Alkitab tuh kata word, logos itu bisa berarti kata-kata biasa. Seperti yang kamu tadi ngomong perintah Allah segala. Ya iya, kalau Allah yang mengucapkan ya jadi perintah Allah. Jadi membicarakan perintah Allah, nasihat lah, aturan, petunjuk, ya sama aja itu sebenarnya, nggak ada masalah. Karena memang artinya kata ya seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab, Allah yang tidak kelihatan menyatakan diri. Pernyataan itu dia gunakan kata Sang Firman sebagai person. Karena perkataan Allah itu adalah sebuah realita gitu. Pernyataan Allah di dalam pribadi. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus berkata, talitakum, bangkitlah. Anak itu langsung bangkit. Kenapa? Karena perkataannya itu adalah kuasanya, dirinya yang memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Jadi kita lihat ada kondisi seperti itu. Jadi Allah dan perkataannya dan pernyataan dirinya itu juga adalah ditulis sebagai Sang Firman, sebagai pernyataan. Perkataannya yang sebagai kata-kata, yaitulah firman yang tertulis ataupun yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi dalam bahasa manusia. Jadi kedua-duanya nggak ada masalah. Jadi pertanyaannya siapa? Farhan nggak ada masalah. Sang Firman, Tuhan berfirman kepada berkata-kata kepada Sang Firman, yaitu pernyataan dirinya, yaitu kepada anak Allah, gitu loh. Ya, silakan. Oke, terima kasih. 6 menit selesai ya. Oke, silakan dari pihak Muslim. Ya, baik. Gimana? Gimana, boleh? Ya, silakan. Boleh. Ya. Terima kasih atas paparan sahabat-sahabat. Di sesi pertama tadi saya bertanya terkait dengan Yesaya 55:11, di mana objek pertanyaan saya itu kena terhadap Yesus yang dikatakan sebagai firman. Yesaya 55:11 itu nyata bagi kita bahwa Tuhan menyatakan seketika Dia berkehendak, maka Dia berfirman. Itu pernyataan Allah di dalam kitab yang sahabat kita imani. Diterangkan di sana ketika Tuhan hendak ya menciptakan atau menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu tercipta atau diadakan atau dijadikan itu melalui perantaraan firman yang keluar dari mulutnya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi firman itu keluar dari mulut. Apa yang kemudian Allah inginkan, Tuhan inginkan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika Tuhan ini berfirman, menginginkan sesuatu, Yesus di situ posisinya di mana? Apakah sudah ada atau belum ada? Tadi sahabat mengatakan, firman itu mencipta. Kalau firman mencipta, lalu kemudian Yesus pada saat Yesaya ini diterangkan oleh Tuhan itu sendiri, ketika Dia berfirman, maka keluar dari mulutnya dan di situ tidak ada Yesus anak Maria, berarti pernyataan sahabat kita, firman mencipta, itu berarti firman menciptakan manusia, Yesus. Sehingga dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau dikatakan firman telah menjadi manusia, benar, berarti firman mencipta. Nah, firman menjadi manusia berarti firman menciptakan manusia. Nah, tolong kebingungan saya ini kemudian diurai, karena ini adalah materi yang sudah sering kita kaji. Saya mau poin ini aja dulu.
Ketika Yesaya 55 nomor 11 menerangkan tentang firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan, tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi sang firman ini akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang diperintahkan kepadanya. Pertanyaan saya, apakah ketika Tuhan berfirman mencipta langit dan bumi, yang keluar dari mulutnya itu berupa Yesus? Atau memang anak Maria belum ada di situ? Itu yang ingin saya kejelasan di sana. Silakan. Perlu tunggu waktu atau enggak? Saya saya ini Ya. ini masih pertanyaan ke ini ya, apa yang Ini aja supaya fokus, saya jawab dulu, nanti kamu baru yang kedua. Ini 3 menitnya nanti disimpan aja buat kamu, boleh nggak? Oh ya udah, boleh, silakan. Oke. Takutnya kalau judulnya 2 kan jadinya. Oke. Iya. 3 menit berikutnya. Oke, silakan di reset di waktu 6 menit lagi. Begini, waktu kita berbicara tentang Allah dan wahyu Allah, maka yang paling utama kita mengerti itu adalah Allah yang kita bicarakan tuh Allah yang seperti apa. Gitu ya. Allah itu adalah Allah yang tak terbatas ruang dan waktu. Allah yang maha hadir. Seperti apa? Kita mengatakan transenden. Seperti apa? Kita mengatakan tidak serupa dengan apapun. Pada waktu dia keluar menyatakan diri, gitu ya, itulah firman-Nya, gitu loh. Dan through His firman dia menciptakan. Through firman yang keluar itu apa? Yaitu adalah Sang Firman, itulah anak Allah, perwujudan Allah. Gitu. Nah, dia mengambil rupa manusia, ya, itulah Yesus Kristus. Gitu. Di samping itu ada kata-kata yang diucapkan kepada manusia. Dan ada kata-kata yang dia mau manusia tahu melalui kejadian, melalui pembicaraan ini dan itu. Dia memimpin dan memberi pengertian kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Kemudian rasul-rasul itu menuliskan di dalam pimpinan rohnya untuk menuliskan apa yang dia mau katakan kepada manusia. Itulah yang tertulis sebagai Alkitab. Gitu. Jadi ada 2 memang, ada Sang Firman yang adalah perwujudan dirinya as person, dan perkataan yang diucapkan dalam bahasa manusia yang dituliskan kepada kita untuk kita mengerti, seperti yang tadi kalian katakan, sama aja itu, yaitu tentang perintahlah, petunjuklah, yang ada di dalam kalian percayakan di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi kalau kita percaya adalah di dalam Alkitab itu kata-kata gitu. Jadi ada 2 memang di dalam Alkitab itu ada 2. Satu adalah Sang Firman gitu. Itu pernyataan Allah, dua-duanya pernyataan Allah. Yesus Kristus anak Allah itu adalah pernyataan Allah dalam wujud person, pernyataan Allah. Yang kedua adalah dalam wujud tulisan gitu. Nah, tulisan itu juga melalui tulisan itu Tuhan bisa bekerja. Tuhan berbicara kepada orang yang membaca dan mendengar, melihat, membacanya, gitu. Dan kalau beriman kepada apa yang dikatakan, maka itu akan terwujud karena perkataan di dalam Alkitab itu adalah perkataan Allah. Perkataan Allah itu yang sejatinya adalah roh dan kehidupan, gitu. Jadi kalau percaya, makanya kenapa bisa mendapatkan, gitu. Karena perkataan Allah di dalam Alkitab pun itu adalah karena Allah yang utarakan, Allah yang menyatakannya. Jadi perkataan itu mengandung realita, mengandung janji. Jadi perkataan yang mengandung janji itu bisa terwujud, dan perkataan itu adalah nasihat. Sehingga pada waktu kita baca, kita datang di hadapan Tuhan, perkataan itu bisa menjadi terang seperti yang tadi dikatakan, yang sudah dikutip oleh Farhan. Ya, silakan Antonius. 3 menit ya, sama-sama 3 menit ya. Oke, 3 menit. Oke. Sekarang Farhan atau itu balik atau gimana, terserah. Silakan. Saya Bang Farhan dulu. dikit aja sih, cuma nambahin sedikit boleh. Saya Silakan Bapak Haru. Karena gini, ada pertanyaan dari... Sabar Bang Antonius, sabar. Ya, biar tidak tipa waktunya, biar Bang Farhan dulu 3 menit. Waktunya nanti baru Pak Antonius 3 menit. Ya, oke. Silakan disimpan aja. Waktunya jangan dijalankan dulu, saya mau share screen. Mari kita di firman Tuhan ya, yang di dalam Bible Anda sendiri, di dalam Yohanes 17 ayat 8. Sebentar, saya share screen. Agak lambat sebentar. Oke. Sebentar. Muncul.
Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 8 jelas dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ingat, sampaikan kepadaku. Kalau merujuk kepadaku di sini adalah Yesus, berarti adalah materi di sana. Sudah daging, bukan sesuatu yang abstrak lagi. Ya, ingat, underline kata-kata saya, berarti abstrak lagi, karena sudah menjadi daging. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Apakah mungkin firman di sini yang sebagai materi, menerima firman lagi, dan disampaikan? Artinya ada di sana ada perantara di sana untuk menyampaikan firman itu melalui Yesus. Nah, kalau ada firman yang dikatakan sang tadi, ada kata sang tadi, berarti sang ini adalah segala sesuatu firman itu berasal. Artinya terjadi sebuah ambigu di sini, ambigu yang sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Sang itu ternyata tidak bisa merujuk kepada sang dia sendiri, yaitu firman itu sendiri. Karena jelas di sini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Artinya Yesus di sini sebagai penghantar, ya, sebagai penghantar, perantara dari firman yang ada dari Bapa kepada Yesus. Nah, kalau di sini kita korelasikan dengan logika, kalau seandainya mau berbesar hati sedikit menerima bahwa Yesus ini adalah sebagai utusan, utusan adalah menerima segala perintah. Saya kembalikan kepada logika Pak Pras tadi yang mengatakan nggak apa-apa kalau firman itu adalah perintah, firman itu adalah hukum, firman itu adalah ucapan. Berarti kalau yang ini kita konsisten Anda mengakui ini dan tidak ambigu lagi dengan mengatakan oh itu lain, enggak, kita konsisten di dalam logika Anda. Kalau kita katakan bahwa ku di sini adalah sebagai perantara, artinya di sini tertulis sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kita ganti ya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ku di sini adalah utusan dan menerima perintah itu sesuai dengan logika Pak Pras, firman itu juga perintah-perintah petunjuk ya, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi perintah yang disampaikan kepada Bapa kepada sesuatu yang sudah menjadi sesuatu materi, bukan abstrak lagi, disampaikan kepada yang materi juga, kepada umatnya. Bukankah ini malah lebih logis? Bahwa firman di sana merujuk bukan kepada firman lagi, tetapi kepada Yesus sebagai sesuatu yang sudah berbentuk materi. Artinya sesuatu yang berbentuk materi ini bukan dari sang, tetapi sang yang firman itu bukan Yesus, tetapi dari Bapa itu sendiri. Kalau kita logikakan seperti itu lebih matching, yang mengatakan bahwa firman itu sebenarnya adalah segala peraturan petunjuk dari Bapa telah diterima Yesus dan telah disampaikan kepada murid-muridnya atau umatnya. Clear sebenarnya ucapan ini. Kalau tidak ada kata-kata yang ambigu di sini, merubah-rubah makna, ya. Itu yang ini. Waktu habis. Oke, silakan. Antonius, Silakan, mau Pak saya Antonius. yang lanjutin atau enggak? Karena 3 itu menit. berhubungan dengan yang tadi. Boleh, tapi saya jawab dulu sedikit. Sudah lama sih, ya. Oke, jadi gini ya. Pertama saya jawab dulu yang tadi Pak Zuma ya. Pak Zuma kan tadi nanya, saya lihat tadi belum benar terjawab, takutnya ntar dia ngulang lagi bertanya. Kan dia bertanya di mana firman itu ada di mana pada saat itu. Yang di Yesaya 40 berapa tadi ayat 11 ya. Tadi saya jawab ya, jadi firman itu ada bersama-sama dengan Bapa ya. Dan firman itu tidak diciptakan, firman itu tidak baru ada pada saat itu. Firman itu sudah ada dari awal dan dia adalah awal. Makanya saya mengutip dari Injil Yohanes tadi, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Nah, selain dari Injil Yohanes, di kitab Kejadian juga dikatakan demikian ya. Firman itu menciptakan gitu ya. Jadi firman itu adalah pencipta. Ini sangat jelas lagi kalau kita baca di Targum, contohnya Targum Targum Neofiti on Genesis, itu sangat jelas dikatakan Memra menciptakan, Memra memisahkan, Cakrawala seperti itu. Jadi jelas pada awalnya Memra menciptakan langit dan bumi. Ya di situ jadi dia adalah pencipta dan dia adalah awal. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya Pak Farhan ya. Memang firman itu yang dinyatakan oleh Alkitab adalah demikian. Ya, memang susah diterima oleh logika
karena itu firman itu transendental ya, dia adalah Allah itu sendiri, transendental. Jadi memang kalau kita tanya ini sulit diterima oleh logika, jawaban saya iya begitu. Tetapi inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Ya, jadi firman itu adalah personae dari Allah. Firman itu juga ucapan Allah yang bisa dalam bentuk peraturan, dalam bentuk nasihat, dan dalam bentuk hikmat seperti itu gitu. Nah, ini saya coba kasih contoh, saya coba share sebentar untuk menunjukkan bahwa firman Waktu paus. Oke, waktu paus ya. Firman itu juga ada persona ya, seperti ini. Saya kasih contoh yang ada di Targum. Ya, ini Targum J 3. Ya, dikatakan demikian nih. Sudah tampil belum di layar? Tunggu, matiin dulu. Ya, udah kelihatan ya. Ya. Di sini dikatakan demikian. Walking in the garden the strength of the day, and the word of the Lord God called to Adam and said to him, Behold, the word which I have created is manifest before me. And how think thou that the place in the midst whereof thou art is not revealed to before me? Where is the commandment that I taught thee? Jadi ini ceritanya Adam sudah melanggar ya, sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan Adam mendengar suara, kalau kita baca di kitab Kejadian, Adam mendengar suara Allah berjalan. Ya, kemudian Adam takut, ya bersembunyi. Dan Tuhan bicara seperti ini. Tetapi di Targum Yerusalem, Genesis 3, di sini jelas dikatakan yang berjalan di dalam teriknya matahari itu, di siang hari itu, adalah the word of the Lord, ya memra ini. Dan memanggil Adam. Ya, jadi kalau sebentar, sedikit lagi Pak. Sedikit lagi ya. Oke, lanjut. Yang memanggil ini adalah firman, word of the Lord, memanggil Adam. Yang berkata-kata kepada Adam adalah memra, ya, memra. Jadi memra ini person, ya. Jadi ini yang menjawab pertanyaan Pak Fahran, kok firman itu berkata-kata, ya, firman itu juga berfirman. Ya, jadi seperti itu. Memang firman itu personae daripada Allah dan dia juga berkata-kata seperti itu. Nah, kemudian nanti ada juga di di satu lagi ya, di Targum bahwa firman itu adalah utusan ya. Jadi Hashem itu mengutus memra untuk berada di tengah-tengah kerubium di atas tabut Allah. Jadi di situ memra itu seperti diutus oleh Hashem. Ya, jadi pengertian utusan itu tidak berarti manusia atau nabi, tetapi memang dia diutus seperti itu. Dan ini menjawab bahwa Yesus itu sebagai memra, dia diutus oleh Bapa. Artinya diutus di sini bukanlah sebagai pengertian bahwa dia hanyalah manusia terbatas, bukan. Tetapi memang memra itu dalam menjalankan karya keselamatannya, dia adalah melakukan fungsionalitas diutus oleh Bapa. Oke, silakan Pak Pras. Enggak, udah cukup. Waktunya udah cukup. Oke, udah kelebihan nggak mau dikasih sama mereka. Ya, terima kasih. Ya. Bang Kores, monitor mungkin Bang Kores. Oke, kita lanjut. Silakan Bang Kanda ditanggapi. Ya. Baik. Jadi sahabat saya, ini sesi yang ketiga ya. Saya mohon maaf saya harus mengatakan belum menemukan jawaban tentang apa yang saya pertanyakan. Kalau yang sahabat terangkan, itu juga kami mengenal kalam Allah atau kalamullah yang berdiri pada esensi atau pada zat Allah, pada diri Allah, hakikat Allah, itu bukan makhluk. Dia bukan huruf, dia bukan suara. Itu kalam, itu sifat kalam. Jadi Allah itu maha suci, maha bersih dari berada di depan dan di belakang. Jadi dia tidak memiliki apa istilahnya ini, i'rab dan bina. Dia tidak memiliki muatan-muatan bahwa dia diawali atau dia diakhiri. Itu Allah. Allah itu qadim. Dahulu ada tanpa permulaan dan bukan makhluk. Yang saya pertanyakan Yesus, anak Maria. Ini yang ingin saya dijelaskan. Ketika Allah itu diterangkan tidak terbatas ruang dan waktu
itu Yesus terbatas ruang dan waktu. Lalu bagaimana dengan Yesus ini? Contoh ketika Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yesus yang manusia ini di mana pada saat prosesi Allah berfirman tentang penciptaan terang? Yesus itu sudah ada atau belum ada? Kalau terkait dengan firman ada, itu betul. Terkait dengan sifat kalam yang ada pada diri Allah, itu betul. Bahwa Allah memiliki kemampuan kemudian untuk mencipta dengan cara berfirman. Makanya saya katakan, ketika berbicara mengenai sifat Allah, itu memang melekat pada diri Allah. Kami sebut dengan kalamullah atau kalam Allah. Itu kekal dia. Ya. Itu kekal bersama dengan Allah. Yang saya maksud ini Yesus. Manusia Yesus. Yang punya silsilah, yang dilahirkan oleh manusia. Ini yang saya maksud. Di mana posisinya dia? Pada saat Allah itu berkehendak menciptakan segala sesuatunya. Taruhlah, jadilah terang. Pada saat Allah berfirman dengan ucapan itu, di mana di situ? Apakah sudah ada atau memang belum ada? Kalau belum ada, jadi Pak Jumani yang saya pahami, dia ingin memahami di mana Yesus, tetapi dalam pemahaman dia begitu. Jadi pemahaman dia bahwa Yesus, kalau menurut Alkitab, Yesus jadi dia adalah Allah. Nah, Allah itu menjadi manusia pada saat dia dilahirkan, dia ada di dalam rahim Maria. Kalau ya nature manusia Yesus itu baru ada pada saat Maria hamil, ya seperti itu. Sebelum Maria hamil, nature manusia Yesus sebagai firman itu sudah ada, ya. Dia adalah kekal. Dia tidak dibatasi oleh waktu, ya. Jadi dia adalah yang awal dan akhir. Ya silakan Pak Pras. Ya, jadi dari awal itu selalu adalah firman, sang firman itu ada. Pada waktu Allah berfirman, ya sang firman itu yang melakukan semuanya itu. Lalu kemudian sang firman